Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang ada di sorga. Terima kasih buat hari ini. Terus ajar kami lewat kebenaran firman-Mu, agar setiap kami bisa terus mengucap syukur dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kesempatan yang disia-siakan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riblah, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu, sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Coba perlahan-lahan perhatikan jungkir baliknya bangsa Israel dan Yehuda, terutama bagaimana Eliakim anak Yosia yang diangkat menjadi raja menggantikan Yosia. Eliakim yang namanya kemudian diganti menjadi Yoyakim, sebenarnya bukanlah raja yang diangkat menggantikan ayahnya Yosia. Sebelumnya, Yoahaslah yang telah diangkat menggantikan raja Yosia. Namun kemudian, oleh Firaun Neko, Yoahas ditawan sampai hari kematiannya. Dan Firaun Neko mengangkat Eliakim yang namanya diubah menjadi Yoyakim, menjadi raja menggantikan Yosia. Jika kita memperhatikan kehidupan Yosia seperti yang dicatat di pasal yang sama di 2 Raja-Raja pasal 23, kita akan melihat satu perkara tentang Yosia. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25 berkata, sebelum dia tidak ada raja, seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Namun kemudian hidup anak kandungnya yang diangkat menjadi raja menggantikan dia secara kebetulan karena saudaranya telah disingkirkan oleh Firaun Neko. Namun tentang hidup Yoyakim dicatat demikian. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Yoyakim telah hidup dengan melihat contoh dan teladan. Yoyakim melihat bahwa hanya karena anugerah Tuhanlah dia menjadi raja. Sebab sebenarnya bagian itu bukan menjadi haknya, namun justru dia memilih jalan hidup untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Tahukah saudara, ketika silsilah nama-nama manusia yang dicatat di Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya tentang orang-orang yang namanya dituliskan sebagai mereka yang menjadi jalur keturunan dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus, nama Yoyakim tidak ada di sana. Matius pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel.
Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. Jika kita lihat di Matius pasal 1 ini, dari Yosia nama berikutnya adalah Yekhonya. Kenapa bukan Yoyakim? Siapakah Yekhonya? 1 Tawarik pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17 mencatatkan, keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel anaknya. Jadi sebenarnya nama Yoyakim dilewatkan dan langsung yang dicatat adalah nama anaknya, Yekhonya, sebagai garis keturunan dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Itulah yang disebut kesempatan yang disia-siakan. Apa yang Tuhan berikan justru disia-siakan olehnya. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Aku mau tetap dan terus tekun melakukan firman-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.